Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwa wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, dari apa yang kemarin saya sampaikan, kalau tidak salah tentang keimaman, ini ada pertanyaan ya, tolong ini yang dikoreksi, Pak. Yang koreksi lah ini yang saya sampaikan tentang maksud pertanyaannya dengan. Jadi ada di Jawa Barat itu untuk menjadi imam itu dipersyaratkan sudah menikah dengan dalih untuk melindungi kemungkinan adanya fitnah. Itu. Kalau untuk yang satu ini saya menjawabnya begini, Pak. Mu'ad itu masih kanak-kanak, tetapi karena dia itu adalah yang paling fasih bacaannya di antara yang ada, walaupun yang ada itu lebih tua, tetapi Mu'ad dijadikan imam. Dia memang hafid. Nah, padahal ketika itu masih anak-anak, belum berkeluarga. Maka kalau demikian tidak sama dengan Mu'ad, dan itu masih di zaman Rasulullah, dan Rasulullah tidak menyalahkan. Hanya ketika disalahkan itu kan karena Mu'ad di dalam bacaannya diperpanjang, yaitu menghabiskan surat Al-Baqarah itu. Tetapi tidak karena yang masih lajang, masih anak-anak. Jadi kalau itu alasannya, maka yang terjadi di zaman Rasulullah yaitu Mu'ad itu masih anak-anak dan menjadi imam. Dipilih karena dia yang paling banyak bacaannya di antara yang ada. Lagi pula kalau alasannya karena kemungkinan adanya fitnah, Pak. Maksudnya fitnah itu dalam tanda kutip nih. Tanda kutip itu. Maka jangan itu saya kira juga bisa terjadi pada yang sudah berkeluarga pun bisa terjadi fitnah. Ya, dan itu menambah-nambah yang mungkin akan justru mempersulit. Kalau berdasarkan hadis yang kita bacakan kemarin itu ialah yang dipilih yang paling baik bacaannya. Kalau dalam hal bacaannya sama, maka dipilih mana yang paling tahu tentang as-sunnah. Kalau dalam pengetahuan tentang as-sunnah sama, maka dipilih mana yang paling sepuh. Itu. Nah, jadi paling baik bacaannya, paling tahu tentang sunnah, paling baik agamanya istiqomah, dan paling sepuh. Nah, tetapi di bawahnya itu ada keterangan, tetapi kalau kita berada di dalam wilayah yang itu bukan wilayah kesultanan kita, jadi kita sebagai seorang tamu di satu wilayah, sekalipun kita itu lebih baik bacaannya, jangan menjadi imam kecuali atas izin pemilik wilayah, sultan, penguasa, sekalipun baik bacaannya. Nah, jadi ada etika untuk menjadi imam itu. Tidak sembarangan kita kemudian merasa paling bisa, paling hafal, paling ini dan sebagainya, tetapi hal itu tidak berlaku kalau itu di wilayah orang lain. Ya, sama saja diibaratkan di dalam hadis itu,
Bagaimana kalau kita datang bertamu ke rumah orang, kita kan tidak boleh sembarangan mengambil tempat duduk, tapi harus berdasarkan izin daripada yang punya rumah. Nah, itu saya kira mempersulit nih. Jadi mestinya tidak ada aturan itu, jadi diadakan aturan itu, harus nikah dulu. Nah, kalau sekarang Pak, malah justru yang kita ingin tampilkan itu yang generasi muda. Anak-anak masih kuliah, itu belum nikah. Sebab apa? Kita perlu mempersiapkan generasi muda kita itu. Kalau kita tunggu nanti mereka menjadi imam ketika kita sudah meninggal, boleh jadi mereka tidak akan siap untuk menjadi imam. Maka harus kita beri kesempatan untuk dikader semenjak dini walaupun belum menikah. Itu. Nah, memang ada beberapa tempat yang dalam hal kepemimpinan keagamaan itu maunya didominasi oleh yang sepuh, maunya didominasi oleh yang sepuh. Itu ada seperti itu. Padahal itu dari sisi pengkaderan nanti suatu saat akan merugikan. Itu mungkin Mbak yang bidang ini. Apa lagi? Jadi dia yang paling hafid. Emang tadi kalau dalam hadis berdasarkan yang paling baik bacaannya, yang paling banyak bacaannya itu hafid itu. Gitu. Nah, tetapi itu menjadi gugur kalau berada di wilayah lain, kecuali atas izin pemilik wilayah itu. Atau saya ambilkan dalam contoh yang kecil nih, di antara kita ini kemudian datang tamu dari luar Bumi Mas. Walaupun dia paling baik bacaannya lebih baik daripada yang ada di Bumi Mas, tetapi tidak boleh langsung kemudian menempatkan diri menjadi imam kecuali diizinkan oleh. Nah, itu etika di dalam kita. Jadi dalam agama pun juga ada etikanya. Nah, kemudian kalau apa tadi? Oh ya, memang jadi karena tidak disuka oleh masyarakat, itu kan terjadi pada Mu'ad itu. Akhirnya kan karena Mu'ad membacakan bacaannya terlalu panjang, ada salah seorang yang kemudian nyempal. Nah, nyempal ini kemudian karena nyempal terdengar oleh Mu'ad, lalu yang nyempal dikatakan munafik. Dikatakan munafik tidak nompo, lalu mengadu kepada Rasulullah. Dipanggillah Mu'ad oleh Rasulullah. Kepada siapa Rasulullah marah? Yaitu kepada Mu'ad. Dikatakan fatanun anta, afatanun, kamu itu pembuat fitnah. Nah, jadi melihat dari situ memang jadi imam yang walaupun dia ini harus bisa menjadi yang disenangi oleh makmumnya, bukan menjadi yang dibenci oleh. Itu yang termasuk afatanun anta, kamu itu pembuat fitnah. Jadi seperti itu. Jadi memang imam kalau berdasarkan kita kiaskan pada di situ tidak boleh sebagai yang menjadi sumber fitnah. Berarti yang buka. Ada belum ya? Masih? Kalau di perumahan mungkin sesepuhnya Pak Didi, Pak Zainal juga ada. Saya kemarin Mas siapa itu ada, kan kita sama-sama ridho kan diimami, sama-sama ridho. Jadi itu yang
yang paling banyak bacaannya dan diridhoi oleh makmum, maka itulah yang paling pas untuk menjadi imam. Itu G. Yang masih tentu gimana? Ya? Nah, tapi bacaannya nggih taktil yo. Cara wong sing nyanyi saya aku nggak nyombong ya. Jadi ketika beliau membaca itu ngungokne ini, sing ngungokne iso memahami maknanya. Ya. Jadi ngerti bahasa Arab, jadi ketika beliau membaca itu saya bisa memahami maknanya. Kayak didungengi nanti kalau kalau dengan beliaunya itu seperti didungengi. Nah, tapi panjenengan lek maca, ene wong maca kira-kira wong Arab dhewe ora ngerti apa sing diwaca. Padahal itu wong Arab. Ini orang ngerti apa sing diwaca. Nah, ini kan ndak taktil namanya. Tapi alhamdulillah dari itu enak ya. Itulah mungkin dan diridhoi oleh semua makmum. Ngapain Mbak Mili? Ye, ngapain Mbak Mili? Kita lanjutkan malam ini dengan apa namanya tafsir. Saya ambil surat Al-Fajr. Wal fajri wa layalin asri was saf'i wal batri wal laili idza yasri. Wal fajri ini diawali dengan 4 ayat yang itu mengandung wa. Wa itu artinya sumpah. Wa disebut wakosam. Wakosam ini banyak terdapat di dalam surat-surat Makkiyah. Yang kita kenal saja lah wal asri, demi masa, watin, demi atin, wal laili idza yaksa, demi malam, was samai, demi langit. Banyak sekali dalam surat Makkiyah itu menggunakan qasam. Kenapa menggunakan qasam? Qasam itu sumpah. Karena satu kalimat itu kalau diawali dengan kata-kata yang mengejutkan, itu akan menarik pendengarnya menjadi perhatian terhadap apa yang dikatakan. Gitu. Jadi qasam itu kalau diucapkan, maka itu menjadi penggugah perhatian bagi mereka yang mendengarkan. Nah, surat Makkiyah itu kebanyakan tidak panjang-panjang, tetapi isinya itu menggetarkan karena banyak berkaitan dengan pemberitaan-pemberitaan yang manusia umumnya tidak tahu, yaitu tentang hal-hal yang gaib. Nah, karena itu lalu diawali dengan qasam sehingga menjadi daya tarik bagi pendengarnya. Wal fajri, al-fajar itu subuh artinya. Fajar. Wal fajri, maka demi fajar, demi waktu subuh. Walayalin asri, dan demi malam yang 10. Nah, nanti ada 4 demi. Malam yang 10 itu banyak penafsiran. Ya, jadi malam yang 10. Tetapi yang paling jelas itu di antara al-tafsir itu mengatakan yang dimaksud dengan malam 10 itu adalah 10 hari dari bulan Zulhijjah. Tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Itu. Nah, karena apa? Ada satu hadis dalam riwayat Imam Ahmad itu menerangkan tentang keutamaan daripada malam 10 ini, yaitu diriwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi SAW. Nabi bersabda, "Ma min ayyamin a'dhamu indallah wa la ahabbu ilaihi minal amali fihinna min hadhil ayyam." Kata Nabi, tidak ada hari-hari yang itu dirasa lebih agung dalam pandangan Allah dan tidak lebih dicintai oleh Allah melebihi hari yang 10 ini, yaitu dikarenakan
Di dalamnya ada amal-amal yang dicintai oleh Allah. Nah, yang dimaksud hari yang 10 ini adalah tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah. 10 hari pertama dari Zulhijjah ini adalah hari yang mempunyai nilai keagungan, yang oleh Allah dipandang agung dan yang lebih dicintai oleh Allah, amal-amal yang dilakukan di dalam selama 10 hari. Maka kata hadis ini, fa'aktiru fihinna tahlil wa takbir wa tahmid. Maka perbanyaklah di dalam 10 hari itu, apa itu? Yaitu tahlil, takbir, dan tahmid. Di dalam 10 hari yang pertama daripada bulan Idul Dzulhijjah. Nah, maka diartikan walayalin asli, demi malam yang 10. Ulama menyatakan yang dimaksud itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini. Faktiru bina, maka perbanyaklah di dalam 10 hari itu at-tahlil, at-takbir, dan tahmid. Lah, wasyafa'i wal watri, masih menggunakan kosam lagi. Dan demi yang genap dan demi yang ganjil. Nah, pertanyaan lagi, sing dimaksud sing genep ki apa, sing dimaksud sing ganjil ki apa ya? Itu kan menarik perhatian. Dan demi yang genap dan demi yang ganjil, kan bertanya, ini dimaksud genep ki apa, sing dimaksud ganjil ki apa? Jadi pikiran, jadi perhatian akhirnya. Beda kan Pak ya, kalau saya yang mengatakan, Pak, di dalam botol ini ada air minum, paling selesai. Tidak ada pemikiran. Ya. Tapi kalau disertai dengan kosong tentang hal yang justru memancing pemikiran kita, ada perhatian dari kita tentang apa itu yang dimaksud. Nah, tentang mana yang ganjil dan mana yang ini juga terjadi perbedaan pendapat. Jadi perbedaan pendapat atau ikhtilaf itu tidak hanya ada di dalam masalah fikih, di dalam masalah penafsiran pun juga ada ikhtilaf. Mengartikan bumi itu dibentangkan bumi itu. Maka ada yang kemudian mengartikan secara zahir, jadi bumi itu ya hamparan gitu. Bumi berarti hamparan. Walaupun sesungguhnya kenyataannya bumi ternyata bulat. Ini ngejek sing ngotot ora bumi ora bunder, bumi datar, ngengkel kenyataan. Dulu mungkin bisa jadi perdebatan. Ketika manusia belum mampu membuktikan wujud bumi dari yang sesungguhnya. Nah, tetapi kemudian ya sekarang ya di sini nyerah yang berpendapat bumi itu hamparan, karena pengetahuan sudah bisa membuktikan bahwa bumi itu. Nah, tentang mengartikan yang genap dan yang ganjil ini, maka menurut Ibnu Abbas, menurut Ikrimah, dan juga Zohar, yang dimaksud dengan yang ganjil itu adalah Yaumu Arafah. Yaumu Arafah itu tanggal berapa? Ini lagi Yaumu Arafah tanggal 9. Ganjil itu pendapat daripada Ibnu Abbas. Dan yang dimaksud dengan as-sab'i yang genap itu adalah hari nahar, hari penyembelihan, yaitu tanggal 10 dari Dzulhijjah itu. Ini satu pendapat. Nah, pendapat yang lain ini dikatakan oleh Mujahid, yang ganjil itu Allah. Allah itu kan hanya satu dan hanya satu-satunya.
Maka itulah yang ganjil. Nah yang genap apa? Yang genap itu ciptaannya. Kok bisa dikatakan ciptaannya genap? Karena Allah itu menciptakan ciptaan-ciptaannya itu pasangan. Ada laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada besar, ada kecil, ada indah, ada jelek, selalu itu berpasangan. Nah, itu pendapat mengartikan tentang yang genap itu apa? Yang genap itu adalah makhluk-makhluk Allah. Ada laki, ada perempuan, ada yang baik, ada yang buruk, terusnya berlawanan. Maka setiap makhluk yang Allah ciptakan itu mesti berpasangan, dan itulah yang dimaksud dengan yang genap. Nah, hal ini kira-kira yang paling pas kira-kira. Dan ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Ad-Duriyat ayat 49, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Min kulli syai'in khalaqna zawjaini. Dan dari segala sesuatu kami ciptakan dalam keadaan berpasangan. La'allakum tadakkarun, mudah-mudahan kalian tadakkarun, sadar, ingat. Oke. Coba pesan, ada ciptaan Allah yang hanya berdiri tunggal? Saya kira semua ciptaan Allah mesti berpasangan. Tidak ada yang berdiri tunggal, tidak ada. Mesti ada berlawanan. Ya, ganjil, genap, ya, jauh, dekat. Okay. Nah, itu ada 3 yang mengartikan as-syafi wal madri itu. Jadi apa namanya? Jadi yang pertama adalah 2 ya, yang kita tuliskan, yaitu as-syafi itu adalah hari ganjil, genap itu adalah hari ke-10, hari nahar, dan yang ganjil itu adalah yang tanggal 9, hari Arafah. Kemudian ada pendapat lain lagi yang mengatakan bahwa yang dimaksud ganjil itu ya Allah itu sendiri. Karena Allah tidak pernah berpasangan, tidak pernah berdua, dan sebagainya. Nah, yang genap itu adalah ciptaan-ciptaannya. Semuanya dibuat berpasangan. Nah, qasam yang terakhir dalam ayat ini pada ayat keempat, walaili idza yasri. Dan malam, demi malam bila telah berlalu, bila telah lewat, berarti menyongsong pagi, ya. Dan demi malam setelah lewat, setelah berlalu, barulah kemarin sampai kepada judul daripada nama ayat surat ini, Al-Fajr. Ketika malam berlalu, maka yang timbul adalah Al-Fajr. Tentang makna seperti ini juga disebutkan di dalam surat At-Takwir, Pak. Ayat 17, di sana mengatakan, ayat 17-18. Walaili idza as'as wasyubhi idza tanaffas. Yang artinya demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, dan demi pagi ketika tanafas mulai muncul. Nah, sampai ayat yang keempat ini kosam-kosam atau tumpah-tumpah mulai berhenti. Sekarang mulai masuk pada apa yang menjadi peringatan Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi Al-Quran itu kan fungsinya, di antara fungsinya ada sebagai al-dzikra, peringatan. Hal itu di dalam ayat yang berkenaan dengan Ramadan. Wasahlu Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi ada 3 fungsi bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia
dan keterangan atas petunjuk dan furqan sebagai pemisah, sebagai keterangan dari keterangan, petunjuk, keterangan dari petunjuk, dan sebagai pemisah. Nanti di ayat yang lain juga disebutkan hadza bayanun linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Ini Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Ada penjelasan ya, bayanun linnasi, penjelasan bagi manusia, wa hudan dan petunjuk, wa mau'izah, nasihat lil muttaqin. Betul. Jadi fungsi Al-Qur'an bisa menjadi al-dzikra, pengingat, bisa pula menjadi petunjuk, penjelasan dari petunjuk, juga sebagai pemisah antara yang hak dan yang batil, juga sebagai mau'izah. Nah, yang akan kita baca ini mau'izah, memberikan nasihat tentang apa yang kita jalani di dalam hidup ini. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Apakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima oleh orang-orang yang berakal? Jadi sumpah-sumpah yang disebutkan tadi itu ditujukan bagi orang yang mau menggunakan akalnya, mau berpikir, mau menggunakan akalnya. Ya. Diri hijr, yaitu orang yang mempunyai akal. Kenapa demikian? Kenapa akal atau hijr yang disebutkan? Karena dimasukkan di sana adalah manusia itu diharapkan bisa memilah mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Ya. Jadi hijr itu artinya akal, yang dengan akal itu kemudian manusia diharapkan bisa memilah-milah mana yang benar dan mana yang tidak benar. Maka manusia yang berakal disebut berakal kalau ia mampu memilih mana yang benar, meninggalkan yang salah. Memilih yang hak, meninggalkan yang batil. Kalau ini kita tarik balik, kesimpulan baliknya, berarti manusia yang tidak bisa memilah dan memilih yang benar dan yang hak, maka dia bukan manusia yang berakal. Karena manusia yang berakal dengan akalnya itu bisa memilah dan memilih mana yang hak dan mana yang benar, meninggalkan yang tidak benar dan meninggalkan yang batil. Jadi kalau masih memilih yang tidak benar dan yang batil, manusia itu belum hijr, belum disebut berakal. Nah, maka apakah sumpah-sumpah tadi itu dapat diterima oleh orang yang berakal? Kalau orang berakal mestinya bisa menerima. Nah, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Pancingan lagi. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah berbuat sesuatu terhadap kaum Ad? Siapa kaum Ad itu? Dalam tafsir disebutkan kaum Ad itu adalah auladu Ad ibnu Irm, ibnu Awas, ibnu Sam bin Nuh. Jadi sampai Nuh ini berarti kaum Ad itu kira-kira canggah, pengisore canggah dari Nabi Nuh. Oke. Mereka itu adalah putra-putra dari Ad. Siapa Ad? Ad itu ibnu Irmi. Siapa Irmi? Irmi itu benu Aus, ibnu Sam. Siapa Aus? Aus itu ibnu Nuh. Jadi turunan keempat apa disebutnya? Ya. Canggah kira-kira. Itu Ad. Bagaimana Ad itu? Disebutkan kharijina an ta'atillah.
Ad itu keluar dari ketentuan-ketentuan Allah, atau Ad itu tidak lagi taat kepada Allah. Fa'ahlakahumullah, maka kemudian Allah menghancurkan mereka. Dan peristiwa tentang Ad ini oleh Allah diabadikan sebagai ibrah bagi kita. Nah, diceritakan di sini bahwa Ad itu dikirimkan pada mereka itu Nabi Hud. Karena mereka tidak lagi mau taat kepada Allah, maka nabinya pun diingkari. Ya. Jadi mereka tidak lagi mau mempercayai kenabian daripada Nabi Hud. Ad ini oleh Allah sebetulnya dianugerahi fisik yang kuat, yang kokoh, yang tinggi. Tetapi lagi-lagi Ad tidak menyadari akan nikmat Allah, nikmat yang telah Allah berikan pada mereka, tidak menggunakan kenikmatan itu untuk taat kepada Allah, maka kemudian Allah mengazabnya, menghancurkannya. Ini disebutkan di dalam surat Al-Haqqah ayat 7 dan 8. Di sana Allah menyatakan telah menghancurkan kaum Ad ini dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang sehingga membeku. Ya Allah, ya menjadikan desa ini Sumatera sampai Padang Aceh. Hanya berapa lama itu? Tadi saya nonton di video itu, mungkin tadinya misalnya Tangiang Aceh itu adalah dataran yang tinggi di sana. Maka kemudian banyak warga Aceh yang pergi ke Tangiang itu dengan berkendara mobil. Nyatanya mobilnya kelelep, padahal itu sudah tinggi. Ketika kemudian mobil banjir ini surut, konon ceritanya itu di video itu bau anjir mayat. Tetapi mereka berada di dalam mobil, agaknya dia tidak bisa, ya mati di dalam mobil dalam keadaan tertimpa air. Itu berapa lama ya? Kemarin belum lama. Tapi dalam waktu yang tidak lama, begitu Allah mudah menimpakan musibah kepada manusia. Maka demikian pula dengan Mu'ad ini, dihancurkan dengan angin yang kencang dan lagi dingin, maka akhirnya membeku. Dikatakan lengkapnya dalam ayat ini, wasahhara alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin husuman. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus. Fatarul qauma fiha sur'an. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelipangan seakan-akan tonggak pohon kurma yang telah lapuk. Padahal Ad itu dalam ceritanya mempunyai fisik yang kokoh, tinggi, detekik. Tetapi karena kemudian ingkar kepada Allah dan mendustakan rasul-rasulnya, maka Allah menimpakan azab kepada mereka. Ditimpakan angin yang dingin kencang, menjadi mereka meninggal mati berkelimpangan. Dikatakan dalam Al-Quran ini bagaikan tonggak-tonggak pohon kurma yang lapuk. Nah, ini kan berarti mau idzah bagi kita. Ini dulu akibat yang telah kaum Ad terima dari akibat ingkar kepada Allah, mengingkari Rasulnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang hormati,
dijelaskan tentang kondisi fisik daripada ayat ini pada ayat yang 7, Irama Dzatil Imad, yaitu penduduk Dzatil Imad, penduduk dari satu wilayah yang rumahnya itu tiangnya tinggi-tinggi, jadi sudah beradab waktu itu, mampu membuat rumah dengan tiang yang tinggi-tinggi. Ada tiang endek-endek, wong kaum Ad itu dulu lah pintunya kayak pintu masjid, mampu masjid kayak yang bungkuk-bungkuk, maka dibuatnya tiangnya juga tinggi-tinggi. Nah, kemudian mereka itu pada zamannya merupakan makhluk Allah atau hamba Allah atau manusia yang mempunyai kekuatan fisik dan mempunyai postur tubuh yang kokoh dan tinggi. Nah, maka hancur oleh Allah hanya dengan ditimpakan angin yang kencang dan dingin. Di dalam surat Al-A'raf ayat 69, Allah pun juga mengingatkan, wa dzkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh. Dan ingatlah ketika Allah menjadikan kalian kaum Ad sebagai penguasa pengganti setelah kaum Nuh. Wa zadakum fil khalqi bastah, dan melebihkan pada kalian dalam penciptaannya itu bastah. Bastah itu artinya dalam perawaan, postur. Fadhkuru ala Allah, maka senantiasa ingatlah akan tanda-tanda kebesaran Allah. La'allakum tuflihun. Nah, jadi kalau kita tarik kita, ya, apa yang terjadi pada kaum Ad ini juga sekaligus nasihat bagi kita. Tidak mustahil kita pun juga bisa mengalami apa yang dialami oleh kaum Ad. Itu kan peringatan Allah pada kita. Basiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Dalam ayat apa itu Allah menyatakan, berjalanlah kalian, berkelanalah kalian di muka bumi ini. Fanduru, maka perhatikan kaifa kana akibatul mukadzibin. Maka perhatikanlah bagaimana akibat yang diterima oleh mereka para pendusta. Nah, saat ini kan misalnya video, nggak usah rono rene, pesiterne beritane apa jam, oh ya Allah kayak ini gitu, yang dari Medan, yang dari Aceh, kita tinggal, nggak mustahil yang seperti itu juga akan menimpa kita. Ya. Nah ini pelajaran dari kita. Maka didahului tadi dengan kosam-kosam. Di dalam surat Al-Fussilat ayat 15, Allah pun menceritakan tentang kaum Ad, bagaimana mereka. Fa'amma Ad fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man asaddu minna quwwah awalam yarau anna Allah alladzi khalaqahum huwa asaddu minhum quwwatan wa kanu fi ayatina yajhadun. Fa'amma Ad, adapun Ad, fastakbaru bil ard, mereka takabur di dunia ini. Takabur, istakbar, merasa dirinya besar, takabur. Bil ard, di dunia ini, bighairil haq, tanpa ada alasan yang benar. Takabur, mentang-mentang awake gede, mentang-mentang awake kokoh, gede, adek-adek, takabur. Wakalu, itu pun belum cukup, mereka pun berkata, man asaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat daripada kami? Siapa yang lebih kuat daripada kami? Maka Allah mengatakan, awalam yarau, apakah mereka itu tidak melihat, tidak mengenal, tidak mengerti, Annallaha alladzi khalaqahum huwa asaddu minhum quwwah, bahwa Allah yang telah menciptakan mereka itu lebih kuat daripada mereka.
Fakanu bi ayatina yajhadun, dan adalah kaum Ad itu membantah, mengingkari tanda-tanda kekuasaan kami. Nah, jadi sombongan, merasa paling kuat, tidak ingat bahwa Allah itu justru jauh lebih kuat. Nah, itulah beberapa pelajaran yang Allah tunjukkan pada kita tentang kaum Ad. Kemudian di dalam ayat 8 juga diperkuat lagi allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, tentang kaum Ad ini. Lam yukhlaq mithluha fil bilad, belum ada yang seperti kaum Ad ini diciptakan oleh Allah. Nah, jadi Allah sendiri yang mengatakan kaum Ad itu memang produk unggulan, produk yang punya unggulan. Yang mergo sombong, lalu Allah menghancurkannya karena kesombongannya itu. Basamud alladzina jabu sahra bil wad, dan tentang kaum Samud, mereka juga berpendapat ini alladzina jabu sahra bil wad, yaitu yang telah membelah as-sahra itu bukit bilwad, di alwad, dataran. Fir'aun adil autad, dan tentang Fir'aun yang memiliki tentara-tentara yang kuat yang selalu melindunginya. Jadi tentang Samud dan Ad dan Fir'aun, ini adalah contoh-contoh tentang kaum-kaum yang oleh Allah pernah dihancurkan. Alladzina taghaw fil bilad, Fir'aun yang telah pernah berbuat sewenang-wenang, fa'tharu fihal fasad, maka kemudian kaum Fir'aun ini menebarkan kerusakan. Fasabba alaihim rabbuka sawta adzab, maka kemudian Allah menimpakan kepada mereka azab dari langit. Jadi ceritanya sama. Jadi, kalau tadi kaum Ad itu ditimpa oleh angin yang kencang dan dingin, tapi kemudian Fir'aun dan Samud pun juga ditimpakan oleh Allah azab dari langit atas mereka karena taghaw fil bilad, karena mereka telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhan kalian itu bil mirsad, mengawasi terus. Ya. Jadi Allah itu akan selalu mengawasi tentang apa yang diperbuat oleh makhluknya. Ya, termasuk kita ini selalu diawasi oleh Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, nah, jadi kita mulai diantarkan pada kesadaran Allah tidak pernah sare, Allah akan selalu mengawasi kita, karena itu kita tidak boleh sewenang-wenang. Lalu pada ayat selanjutnya barulah Allah menceritakan fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akramani. Menceritakan tentang sifat daripada kita manusia. Fa'amal insan, adapun manusia itu idza mabtalahu rabbuhu, kalau Tuhan mengujinya. Dengan apa mengujinya? Fa'akramahu wa na'amahu, diuji dengan kemuliaan, dimuliakan, wa na'amahu, dan diberi kenikmatan. Maka si manusia yaqulu rabbi akramani. Gitu, Allah maringi kehormatan pada saya. Nah, jadi ketika Allah itu kemudian memuliakan dan memberikan kenikmatan, dia mengatakan Allah memberikan kemuliaan pada saya. Padahal dijelaskan dalam kitab Ibnu Katsir itu, maka Allah dalam kalimat ini sebetulnya ingin mengatakan pada manusia
bahwa yang dianggap, yang diyakini oleh manusia itu salah. Lalu benarnya bagaimana? Yang benar itu maksud Allah adalah bahwa tadi katakan ibtalahu, dicoba, diuji. Diujinya itu dengan apa? Dengan diberi kemuliaan dan diberi kenikmatan. Maka kemuliaan dan kenikmatan itu bukan apa-apa kecuali hanya sebagai ujian bagi si manusia itu. Nah, kita terapkan pada diri kita. Jadi kita itu kalau oleh Allah sedang dimuliakan, entah bagaimana caranya Allah memuliakan itu banyak caranya. Dan diberi kenikmatan, jangan lupa bahwa kemuliaan dan kenikmatan yang kita punya itu adalah ujian dari Allah. Ujian bagaimana? Yaitu bagaimana kita bisa menjadikan itu sebagai sarana bagi kita untuk bersyukur kepada Allah. Itu ujian, jangan dikira itu kenikmatan untuk dinikmati semata atau itu kemuliaan untuk dianggap dibangga-banggakan, bukan. Tetapi itu adalah kesempatan bagi kita untuk bagaimana kita bisa mengungkapkan kesyukuran kita kepada Allah. Nah, kalau itu berkaitan dengan nikmat karunia harta, maka bagaimana harta itu bisa kita gunakan untuk lebih mendekat takarub kepada Allah. Misalnya untuk biaya-biaya ibadah, infak, sedekah dan sebagainya. Itu Bapak Ibu yang saya hormati, minggu yang lalu Pak pernah saya bertanya Pak, panjenengan kalau di Sunni Pirsa jadi bodoh panjenengan sini itu pernah katakan enggak? Belum pernah. Saya kemarin kan begini Pak, panjenengan punya uang, lalu diberikan rupuh, diberikan sejadah, diberikan kopiah untuk kita bisa melaksanakan ibadah sholat yang baik. Lalu masih ada lebih kita gunakan untuk kita melaksanakan ibadah haji yang begini. Ada kesempatan untuk berinfak, kita gunakan untuk infak. Tetapi di rekening kita itu masih ada uang 10 miliar. Saya tanya sekarang, jane harta panjenengan itu yang mana? Yang 10 miliar itu harta panjenengan atau bukan? Bukan. Harta panjenengan itu yang sudah panjenengan gunakan, sudah panjenengan ambil manfaatnya, itu harta panjenengan. Itu dawe Nabi itu, bukan kata saya. Tetapi itu kata Nabi. Jadi Nabi pernah bertanya pada seorang, siapa yang lebih mencintai hartanya daripada harta anak warisnya? Lalu dibantah, mana mungkin ada di antara kita yang lebih mencintai harta anak waris daripada mencintai hartanya sendiri. Nah, sudah Nabi menjelaskan, hartamu itu adalah yang sudah kamu gunakan. Harta yang masih tersimpan di rekening di bank yang belum kamu ambil manfaatnya, itu bukan hartamu, itu harta anak warismu. Panjenengan punya uang 10 miliar di rekening. Tiba-tiba hari ini meninggal. Panjenengan akan bawa harta itu. Kalau sudah dibawa lalu diberikan kepada siapa? Berarti itu menjadi milik ahli waris. Selama belum panjenengan gunakan, itu bukan harta panjenengan. Harta panjenengan itu kalau sudah digunakan. Nah, panjenengan sayangi mereka-mereka yang meninggal padahal di rekeningnya itu masih ada uang triliunan. Ternyata dia hanya bisa menyimpan tapi tidak pernah bisa mengambil manfaat. Dia hanya bisa menyimpan tapi tidak bisa mengambil manfaat. Nah, jadi jangan dikira oleh Allah kita diberi harta yang banyak lalu itu nikmat, belum tentu. Boleh jadi kita tidak punya atau boleh jadi menjadi laknat. Nah, pastinya bagaimana? Kita gunakan untuk bagaimana kita bisa menjadi lebih dekat, mendekat kepada Allah, lebih taat kepada Allah, lebih beribadah kepada Allah. Itu cobaan, itu hanya ujian. Karena tidak sedikit mereka yang punya harta banyak, yang punya baik, lalu menjadi tidak baik setelah berharta. Berarti ujian. Seperti itu.
Nah, jangan seperti ini. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akramani. Salah. Nah, jadi begitulah manusia ketika oleh Allah diuji dengan kemuliaan dan dengan kenikmatan, lalu dia mengatakan, ilu aku disenangi karena Allah. Yang sebaliknya, wa amma idza mabtalahu, tetapi apabila tidak diuji, lalu ditentukan alaihi rizqahu, dibatasi rezekinya, ya, tidak melimpah, fayaqul rabbi ahanani. Oh Allah ini menghina aku. Saya tidak diberi rezeki, dikatakan menghina. Padahal belum tentu. Justru dalam tidak ada rezeki, mungkin itu manfaat. Jadi itu adalah pandangan subjektif daripada manusia karena tidak mampu untuk menangkap apa sesungguhnya rahasia di balik semuanya itu. Maka bagi kita orang yang beriman, kita berdomani apa yang menjadi petunjuk-petunjuk Allah ini, sehingga kita nanti di dalam menghadapi kehidupan itu ada bimbingan dari Allah untuk kita bisa menjalani kehidupan ini dengan benar. Ini kalau sudah ada nih, padahal sampai di Quran nih ayatnya. Nanti kita teruskan yang akan datang. Ini sampai ya. Apabila yang ada Pak ya, yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaatnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kita akhiri dengan bersama-sama baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.